Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Antara, selamat pagi. Kembali bersama kami di Bicara di Antara Megapolitan. Salam sehat. Saat ini saya berada di kantor BPJS Kesehatan Cabang Cibinong, Kabupaten Bogor. Dan telah hadir tamu saya di pagi ini, yaitu Bapak Irwansyah Gani ya Pak ya. Beliau adalah Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cibinong, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Gani. Pagi. Sehat? Kang Heri, alhamdulillah. Selalu sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus selalu jaga kesehatan. Amin. Baik, sahabat Antara, bicara kesehatan itu tak lepas dari peran suatu badan, yaitu BPJS Kesehatan. Dan kesehatan sendiri itu sangat penting dan merupakan hal yang berharga bagi hidup kita semua. Apapun yang kita punya, apapun kita miliki, harta, uang, itu kalau misalnya kita sakit, itu tidak ada guna sama sekali. Seiring bertambahnya umur, tetap kesehatan itu yang paling dijaga. Ya. Gitu ya, Pak Gani ya. Baik, BPJS ya, Pak. BPJS Kesehatan ini sebelumnya kan namanya kan PT Askes ya. PT Askes Persero. Persero itu sejak tanggal 1 Januari 2024. 2014 maaf ya. Kami berubah menjadi BPJS Kesehatan. Baik ya. Itu gimana sih Pak perkembangannya, boleh disampaikan? Ya, jadi BPJS Kesehatan itu kan terbentuk berdasarkan Undang-Undang 40 ya tentang jaminan sosial. Kemudian Undang-Undang 24 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kami dari PT Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014. Gitu. Ya. Baik. Nah, sampai sekarang jaringannya seperti apa dari khususnya di Kabupaten Bogor ini? Baik, mungkin pertama saya sampaikan bahwa BPJS Kesehatan merupakan program nasional ya, dengan jumlah peserta alhamdulillah kita sudah 98,14% dari penduduk Indonesia gitu, atau sekitar 276,5 juta jiwa. Dan ini tentunya tidak lepas dari dukungan Pemda Kabupaten Kota, di mana ada 33 provinsi yang sudah universal health coverage. Dan ada 480 kabupaten kota. Baik. Nah, jadi memang BPJS Kesehatan itu tidak sendiri. Kita ada dalam satu ekosistem namanya Jaminan Kesehatan Nasional. Oh, gitu. Ada ekosistemnya ya? Itu kalau secara nasional. Secara nasional. Ya. Nah, peran BPJS Kesehatan khususnya di cabang Cibinong ini di Kabupaten Bogor itu seperti apa untuk ke layanan masyarakatnya? Baik, pertama kalau tadi kita bicara soal nasional, sekarang kita bicara tentang peserta JKN di Kabupaten Bogor. Yeah. Di Kabupaten Bogor sendiri sudah 95,48% penduduk di Kabupaten Bogor, atau jumlahnya 548 ribu yang tercover. Dan cuma memang keaktifannya kita baru 74,19%. Ya, jadi ada 24,8% penduduk atau peserta JKN yang nggak aktif. Nah, yang paling banyak adalah peserta mandiri. Oh, ya. Oke. Gitu, sahabat Antara. Ya. Untuk sementara nih, nanti kan ada pemaparan lebih lanjut ya Pak, Pak Gani ya. Jadi kalau emang lebih lengkapnya, mangga Pak Gani bisa disampaikan hal-hal apa aja yang dalam bentuk pemaparan dan presentasi BPJS Kesehatan Cirebon. Silakan. Silakan. Yang pertama saya perlu menyampaikan bahwa peserta JKN itu ada dua macam besar ya. Yang pertama yang penerima bantuan iuran dan yang non penerima bantuan iuran. Penerima bantuan iuran itu iurannya dibayarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat itu namanya PBI, PBI itu singkatan dari penerima bantuan iuran, JK, PBI JK itu jaminan kesehatan. Nah, kalau yang dibayarin sama pemerintah daerah di Kabupaten Bogor ini ada namanya PD Pemda, penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Yeah. Nah, setelah itu juga ada yang non PBI ya, yaitu yang pertama yang pekerja penerima upah, baik pemerintah maupun swasta, kemudian dari peserta mandiri. Peserta mandiri itu adalah orang yang mendaftarkan dirinya sendiri. Karena gini, orang-orang yang mampu itu selayaknya tidak dibantu oleh pemerintah. Karena pemerintah itu kan punya keterbatasan. Iya, gitu. Jadi terbantu ya gitu Pak ya, yang tidak mampu. Terus kemudian, nah bagaimana sih identitasnya? Orang kan sering nanya, Pak, kartu BPJS Kesehatan saya hilang. Atau sekarang mereka mau nyetak kartu. Jadi perlu kami sampaikan, ini penting buat peserta karena kami itu udah nggak nyetak lagi sejak tahun kemarin. Jadi orang kalau mau berobat gimana? Cukup pakai KTP, kemudian bisa pakai yang mobile JKN. Ya, jadi mobile JKN itu ada kartu KIS digital. Kemudian ya selain itu bisa pakai kartu, itu juga bisa. Jadi sekarang itu cukup nunjukin KTP, nanti diperiksa sama Vaskes, itu nicknya dicek, oh udah Bapak Ibu sudah terdaftar dan aktif kartunya. Itu. Tapi, nah selanjutnya supaya kartunya aktif, dia kudu bayar iuran. Harus bayar ya Pak ya? Iya. Jadi kalau yang dibayarin pemerintah kan langsung. Kalau yang pekerja itu dibayarin sama perusahaan maupun pemerintah. Kemudian yang penerima bantuan iuran itu dibayarin oleh pemerintah. Langsung itu yang Pak mandiri nih, yang mandiri itu dia harus membayar setiap maksimal tanggal 10. Tanggal 10 tiap bulan. Siap. Itu mekanisme pembayarannya? Nah, jadi dia itu kan sudah ada pada saat dia mendaftarkan dia dapat virtual account. Pas daftar ya. Jadi kemudian kami untuk mencegah peserta lupa, kami sebenarnya udah merangsang atau mendorong peserta untuk auto debit. Jadi langsung dipotong tuh dari banknya, takutnya lupa gitu ya. Nah, atau kalau enggak, kanal pendaftarannya udah banyak, bisa lewat Indomaret, kantor pos, mobile banking, bahkan melalui e-commerce gitu ya? E-commerce bisa lewat Tokopedia, lewat Shopee segala macam itu udah bisa. Itu jadinya nggak ada alasan sebenarnya untuk masyarakat, di tempat saya nggak ada banknya, dia bisa ke kantor pos, bisa juga pakai e-commerce tadi gitu. Kan orang-orang mama tuh mungkin lebih sering belanja di e-commerce ya daripada di ke bank gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah pembayaran. Sudah terbiasa ya? Udah biasa gitu. Itu sih. Nah, kemudian gini, mungkin saya perlu tampilkan bagaimana sih sebenarnya, perlu saya sampaikan bahwa gimana sih cara dapetin pelayanan dari BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu sebenarnya punya kanal layanan. Kanal layanan BPJS itu ada yang tatap muka. Contohnya nih, kalau kita ke kantor cabang, itu ada tatap muka sama yang non tatap muka. Nah, yang tatap muka itu mana aja? Pertama, selain di kantor cabang, di Kabupaten Bogor ini jaraknya sekitar 300 meter dari sini kan ada MPP, Mall Pelayanan Publik. Nah, itu kami juga ada. Mungkin tidak tiap hari di sana, tetapi kami juga mendatangi masyarakat melalui BPJS keliling, kemudian ada di Vaskes juga, di rumah sakit maupun itu. Jadi kami menempatkan petugas di rumah sakit. Nah, terus kalau yang non tatap mukanya apa aja? Nah, ini mungkin yang penting. Pertama, website. Website mungkin gak setiap orang bisa ngakses ya, atau suka ngebuka itu. Jadi, nah ada lagi. Kalau di kantor itu namanya ada Anjungan Mandiri Aman JKN. Terus kemudian, nah ini yang paling penting nih buat peserta, ada namanya Mobile JKN. Mobile JKN itu cukup di HP.
Semua informasi-informasi itu bisa diakses di Mobile JKN. Kemudian ada call center, ada Call center namanya berapa, Pak? 165. Oh, 165. langsung disebutkan. BPJS online. Tapi kalau BPJS online ini biasanya nanti kita sampaikan gitu ya. Biasanya nanti kita kerjasama sama kecamatan atau desa, datang, nanti orangnya tinggal datang ke desa gitu ya. Iya. Kemudian nanti kita layani secara online. Kemudian, nah satu lagi yang adalah melalui WA, namanya Pandawa. Peserta bisa ngecek tuh di WA, dia, aku aktif apa enggak ya, aku pembayaranku gimana, status pesertaanku gimana, siapa-siapa aja yang terdaftar di kartu aku, di saya siapa aja itu yang di Pandawa. Gitu. Jadi sangat dimudahkan ya untuk betul. proses pendaftarannya. Ya. Apalagi sekarang udah serba digital, serba di tangan gitu kan. Melalui WA itu komunikasi biasa berarti itu ya. Ya, jadi dijawab oleh mesin. memang berarti. Ya dijawab oleh robot, nanti kita tinggal ngomong, kemudian nanti misalnya tanya apa dia akses misalnya apa halo atau apa, nanti dia akan langsung muncul pilihan-pilihan, kemudian mereka akan mendapat pelayanan. Nah, kalau di Mobile JKN itu menu-menunya yang perlu saya sampaikan, pertama dia bisa ngedaftar nih, kemudian dia bisa nambahin anggota keluarga, dia mau ngerubah vaskes, misalnya nih Kang Heri sebelumnya tugasnya di Bandung, kemudian sekarang tugasnya di Bogor, kan nggak mungkin dong berobatnya ke Bandung, jadi cukup dirubah sendiri, oh saya mau di dekat tempat saya tuh ada klinik yang kerjasama BPJS, dirubah sendiri, nanti berlakunya di bulan depan. Kemudian, mau rubah kelas rawat, kemudian, nah ini yang penting juga, mau daftar antrian ke rumah sakit, biar ngantri, dia daftar dulu tuh. Betul. Gitu, daftar, ada rujukan sebelumnya, atau mau berobat ke vaskes, dia daftar dulu. Nanti kita ketahuan, oh ada nomor Anda sekian, misalnya nomor 30. Ya nggak usah datang pagi-pagi. Iya. Ya jam 2 jam atau jam 10 dia datang, oh nomorku 30 nih. Tunggu sesuai nomor berarti ya. Betul. Nah, terus kemudian dia bisa ngecek iuran, dia kemudian bisa mendapatkan informasi sama menyampaikan keluhan. Jadi penting, jadi cukup download aplikasi Mobile JKN itu sangat-sangat bermanfaat buat peserta. Gitu. Baik, itu dipermudah ya, dan sebenarnya tidak susah ya, tapi setiap orang pasti bisa lah, asal masuk buka aplikasi JKN, kita masuk sana, kita terus semua yang ada di sana, kita bisa daftar rumah sakit tadi seperti jelaskan, dan juga yang utama ini ya layanannya laksana gitu ya, layanan. Jadi kan dalam genggaman nih sudah dalam genggaman BPJS Kesehatan atau JKN dalam genggaman lah gitu. Baik, itu. Nah, terkait produk layanan nih ya Pak. Itu di BPJS Kesehatan secara global atau di Cibinong itu sudah lengkap atau seperti apa Pak? Kalau di kami itu sebenarnya ada 2 jenis fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Vaskes pertama tuh apa aja? Pertama, puskesmas, klinik, dokter praktek perorangan, kemudian klinik, tadi klinik sudah ya, klinik Pratama, sama rumah sakit kelas D Pratama. Di Kabupaten Bogor ini ada namanya, itu kalau klinik Pratama sih nggak ada. Cuman kalau ya itu rumah sakit, di klinik, vaskes lanjutan itu ada rumah sakit, klinik utama, kemudian rumah sakit khusus, dan optik sama apotek. Baik. Kalau misalnya tinggalnya di Bogor Barat gitu, itu kapan bisa berobat di Bogor Tengah? Bisa sih, boleh nggak sih? Gini. Atau sesuai wilayah, Pak? Ya, jadi sebenarnya kami menerapkan, sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu, kami tuh udah kerjasama dengan 36 vaskes lanjutan, kemudian vaskes pertama itu ada 252, kemudian ada 13 apotik, 10 optik, dan 2 lab Pratama. Kemudian tadi menjawab pertanyaan yang Kang Heri. Dia tuh misalnya di Bogor Barat, di Bogor Tengah. Jadi memang orang itu pada saat dia datang, dia kan datang ke vaskes pertama dulu. Kemudian ternyata, dia harus dirujuk nih. Dirujuk di dekat
yang dekat misalnya, yang dekat dulu rumah sakitnya. Baik. Kalau ternyata pada saat dia diperiksa, oh ternyata nggak bisa nih, dia harus mendapatkan pelayanan jantung di rumah sakit yang dekat itu nggak ada, dia langsung bisa dirujuk ke rumah sakit kelas B. Jadi sebenarnya kan ada kelas C dulu ke kelas B, tapi kalau misalnya ternyata dia benar-benar memerlukan pelayanan yang harus mendapatkan pelayanan dirujuk sampai ke tingkat nasional ke Jakarta, misalnya ke RSCM, Harapan Kita, PON bisa, tetapi tidak bisa langsung ke sana. Jadi biar rumah sakit sini dulu, ya kan berobat dulu, kan orang mesti diperiksa dulu nih. Nah, periksa, wah ternyata ini memerlukan pertolongan di Kabupaten Bogor nggak bisa nih, atau di Jawa Barat nggak bisa nih, udah dirujuk ke Jakarta, itu bisa. Nanti tinggal mereka nanti kalau di sistem rujukan itu ada namanya sisrute. Jadi rumah sakit di sini yang ngubungin rumah sakit yang di sana penerima rujukan gitu loh. Gitu. Tapi tidak langsung nge-link atau emang nanti saya waktu itu misalnya dilempar lagi gitu dari rujukan itu. Memang ke rumah sakit rujukan penerima rujukan itu akan ada sisrute ya, ada sistemnya. Sistem. Rumah sakit yang itu harus menyampaikan keadaan pasien seperti apa yang sudah dilakukan sama rumah sakit itu, pasien memerlukan pelayanan apa saja. Jadi begitu pas ke sana nggak ditanya lagi, langsung ini pasiennya langsung datang langsung disiapkan. Otomatis gitu, itu namanya gitu. Nah tapi kalau gawat darurat atau emergensi nggak usah datang ke puskesmas dulu, ke rumah itu berjenjang, enggak. Pada saat di emergensi kami sebaiknya langsung ke rumah sakit. Rumah sakit nanti peserta nggak pasti nih, ini rumah sakit kerjasama apa kagak ya. Nah, kalau rumah sakit pemerintah sudah hampir kita bekerja sama. Itu bisa langsung ya Pak ya ke IGD? Langsung ke IGD. Langsung ke IGD. Jadi tapi gini, IGD itu adalah, itu kan gawat darurat. Gawat darurat itu yang paling gampang kriterianya adalah kalau dia nggak ditolong saat itu, dia bisa cacat atau meninggal. Tapi kalau misalnya cuma panas-panas doang, anak kecil, kemudian batuk pilek, itu mah bukan UGD. Gitu. Bisa langsung ditangani dokter. Sama itu ditanganin, dia berobat dulu ke di vaskes pertama, gitu loh. Berarti bisa langsung dilayani ya berarti itu. Itu terkait paskes, terus ada lagi rumah sakit yang ditunjuk. Itu ada nggak sih Pak testimoni yang selama ini berjalan gitu yang udah BPJS Kesehatan khususnya di cabang Cibinong ini hadapi gitu ya? Itu seperti apa Pak? Kalau kami itu sekarang kami wajib melihat Google Review kami. Ada Google Review. Nah, Google Review itu kan sekarang ini sampai 5 ya. Alhamdulillah kami itu udah sampai 4,7 tuh di Google Review. Peserta yang datang itu menuliskan ulasannya di Google Review. Kami memang concern tuh. Kami berupaya untuk meningkatkan Google Review kami dari 4,7 ke 4,8. Nah, kadang kan peserta kadang-kadang ngasih bintang 1 segala macam kan suka nggak ngerti. Kita tanya dulu nih, kenapa Pak, Bu, pada saat itu? Oh iya, kemarin saya salah nih atau saya apa? Bukannya kami nggak mau diberikan nilai rendah, nggak. Tapi justru kami ingin memberikan pelayanan lebih. Jadi gitu peserta kami kami lihat. Selain itu juga ada survei peserta, survei kepuasan peserta. Itu dilakukan memang tingkat nasional, tetapi ada kantor cabang yang di survei. Survei itu mencakup pelayanan yang di kantor cabang, pelayanan di fasilitas kesehatan, itu di survei tuh, bagaimana pelayanan di vaskes seperti apa. Nah, kemudian setelah itu juga kami juga punya namanya standar pelayanan prima dalam melayani peserta. Kita punya standar, misalnya harus menyapa, senyum, kemudian menerima dan closing. 3S gitu ya. Ya, itu ada juga namanya survei pelayanan prima. Gitu. Jadi dilihat yang ngelayanin peserta itu nggak boleh itu
ditata benar-benar, mulai dari cara berpakaian, ngatur rambutnya, ngatur jilbabnya, cara ngomongnya. Bicara. Itu dilihat, itu namanya ada survei pelayanan prima. Termasuk juga sarana kami di kantor cabang, itu dilihat juga. Oh, itu gitu. dari BPJS dilihatnya. Bahkan sekarang kantor pusat bisa melihat, namanya dilihat. Jadi wajib kami membuat CCTV yang bisa dilihat. Kantor pusat tuh bisa tuh, namanya Gemba itu melakukan melihat itu online. Jadi tiba-tiba cepret kelihatan nih kita feedback tiba-tiba. Anda itu satpam masih pegang handphone. Gitu Satpam ya. itu peserta melayani peserta masih ada handphone di samping. Di samping. Gitu. Nah, itu tuh kelihatan cara berdiri satpam nggak bener gitu ya, cara itu kayak gitu. Terkoneksi sama CCTV ke kantor pusat dan bisa menilai itu ya. Jadi kalau kita ngomongin kan bisa aja kita bagus-bagusin, karena kantor pusat maunya nggak bisa, gue mesti ngeliat langsung nih. Itu namanya Gemba online. Gemba online, waduh. Betul. Banyak ini ya, perubahan-perubahan dan perkembangan di kantor BPJS Kesehatan. Nah, yang menjadi hambatan tantangan ya untuk layanan BPJS Kesehatan ya terkait Vaskes ya. Dan lain-lain. Jadi gini, Vaskes itu kan sering kali ya dikeluhkan. Pertama, masih aja ada iur biaya obat itu apa. Kemudian ada yang orang judes nih perawatnya. Kemudian, kalau pakai BPJS Kesehatan itu cuma bisa 3 hari. Kan sering banget tuh yang 3 hari, kayak gitu. Ya. Nah, langsung keluar gitu. Ya, kami sebenarnya udah ngebuat janji layanan pada rumah sakit maupun Vaskes pertama. Janji layanan itu, ya contoh, ada 6 kalau di rumah sakit. Yang pertama adalah dia harus nerima tuh peserta yang berobat pakai NIK atau KTP, ditunjukin. Jadi nggak usah diminta lagi. Kemudian nggak boleh minta fotokopi. Dulu kan banyak tuh orang bawa sejentreng. Saya ingat banget satu map ya. Satu tas kecil tuh kalau orang tua. Sosial itu fotokopian. Kemudian dia nggak boleh meminta biaya tambahan. Saya kalau kayak gitu tuh, Kang, saya langsung nggak dicerita. Udah mana datanya? Saya telepon direkturnya. Dok, ini wajib kembaliin. Gitu. Terus ada catatan tuh, kalau udah sering 2-3 kali, kami tegur rumah sakitnya. Oke, itu tegurannya seperti apa nih, Pak? Tegurannya gini, kami menentukan buat surat SP, tapi biasanya gini, saya panggil dulu rumah sakitnya, saya berikan waktu untuk menjelaskan. Pada saat saya mau manggil, saya sampaikan nih, saya berkoordinasi sama Persi. Persi itu Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Persi. Di sini Komisariat 7 Bogor Raya, mencakup Bogor, Kabupaten Bogor, dan Depok kalau nggak salah. Satu lagi di sini juga yang itu adalah Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Nah, itu juga di Kabupaten Bogor. Biasanya saya bilang, saya mau manggil rumah sakit nih. Masalahnya ini, gitu. Tolong nanti selain saya ngomong, Anda tolong bina nih rumah sakitnya. Saya panggil. Dipanggil sekali, masih kedua kali kejadian surat, cepret. Ada tuh ya? Surat itu ada. Rumah sakit apa nih? Ya, saya nggak sebutin itu ya, tapi beberapa rumah sakit itu. Bahkan di beberapa kantor cabang, rumah sakit nakal itu diputus kerjasamanya. Cuma kalau saya lebih senang komunikasi lah. Karena gini, Kabupaten Bogor itu walaupun kita udah kerjasama sama 31 rumah sakit dan 5 klinik utama, Kabupaten Bogor tuh masih kekurangan 2.000 tempat tidur. Jadi kalau sampai kita putus, itu bertambah lagi tuh kurangnya tempat tidur. Waduh. Itu. Terus kemudian tadi janji layanannya. Selain itu adalah dia nggak boleh ngebatasin hari rawat. Nggak ada cerita tuh 3 hari, mau 3 hari, mau 5 hari. Bahkan untuk yang di sini sih nggak ada ya. Kalau di Bogor tuh ada rumah sakit jiwa. Itu bisa sebulan. Boleh tuh ya? Boleh. Bisa gitu. Kalau emang orangnya belum sembuh gitu. Kemudian nggak boleh iur biaya. Kemudian juga melayani tanpa diskriminasi. Jadi kalau ada yang judes, ada yang berbeda-bedakan gitu. Pernah contoh, satu rumah sakit yang baru kerjasama, pendaftaran pesertanya atau pelayanan pesertanya kami gitu ya, itu ditaruh di bawah, di basement. Nah, terus saya bilang, bisa seperti itu? Dok,
ini kan udah kerjasama, saya nggak mau nih di basement, pindahin ke atas. Atau pernah pengalaman saya dulu, ditaruh di parkiran, dekat parkiran, panas. Saya bilang, masih mau kerjasama nggak dok? Kalau masih mau kerjasama nih ada 60% lebih nih, kami lebih banyak daripada pasien umum, pindahin. Nggak ada cerita, saya minta dipindahin. Kalau nggak, ya saya tinjau nih kerjasamanya. Jadi, artinya dokter membeda-bedakan pasien BPJS sama pasien umum. Tapi kalau di rumah sakit pemerintah, rata-rata 90% pasiennya pasien JKN. Di pemerintah ya khususnya. Di Kabupaten Bogor ini swasta pun mungkin paling tidak, kecuali itu ya, ada beberapa rumah sakit yang mungkin hanya 30% karena akses ya, kayak di MC Sentul, itu mungkin baru sekitar 40%. Karena memang aksesnya. Aksesnya ya, tapi kalau bangsa kayak di Mayor Oking, itu kan banyak tuh rumah sakit swasta. Itu rata-rata mereka sampai 60% peserta JKN. Sampai seperti itu. Nah ini ada beberapa rumah sakit yang istilahnya sedikit ditegur gitu. Nah ada juga kan rumah sakit yang katakan berprestasi gitu. Itu bentuk penghargaan dari BPJS. Jadi gini, kami itu punya pelayanan Vaskes itu fasilitas kesehatan nih, yang berkomitmen. Nah, itu mulai dari tingkat kantor cabang, kemudian tingkat kedeputian wilayah, ya tingkat provinsi, ya, atau kedeputian wilayah, karena akan ada kedeputian wilayah yang beberapa provinsi, kemudian baru tingkat pusat. Nah, alhamdulillah di tahun ini ada 2 nih Vaskes kita yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Yang pertama, di Vaskes pertama itu klinik kita saja. Kemudian yang rumah sakitnya itu rumah sakit RSUD Cibinong. Yang itu dia Vaskes berkomitmen rawat jalan Vaskes berkomitmen Vaskes lanjutan berkomitmen untuk rumah sakit, kategorinya rumah sakit kelas B. Gitu, dia nomor 2 nasional tuh, sama klinik kita juga nomor 2 nasional. Itu membuat bangga rumah sakit ya, dan membuat bangga Pemda tentunya, karena itu kan memberikan kontribusi dan ya tanda kutip tuh ada gengsi pemerintah daerah dan gengsi rumah sakit ya. Jadi bentuknya seperti apa nih penghargaannya? Ada penghargaan, terus ada juga ada piagam, dan ada juga kalau yang juara 2-nya dapat tab tuh. Ada juga ya. Ada. Itu untuk itu. Jangka waktu berapa tahun di? Tiap tahun sekali sih kita itu. Berarti udah komitmen bersama itu ya. Komitmen bersama. Baik. Itu pelayanan semua masyarakat kesehatan. Jadi nggak usah ragu dan jangan berpikir yang macam-macam dulu nih, karena kan semuanya sudah lengkap dan sudah bisa terlayani. Nah, terkait ini ketertarikan masyarakat khususnya di Kabupaten Bogor ini kepada BPJS Kesehatan itu seberapa besar sih kalau Bapak nilai gitu? Sebenarnya gini, masyarakat itu yang memang harus kita itu kan adalah, karena ini kan baru 95,48% ya. Apalagi saat ini kan banyak masyarakat dari DKI yang bermigrasi ke Kabupaten Bogor. Iya kan? Nah, itu penambahan penduduknya banyak tuh, kemarin 110.000 orang pindah tuh ke Kabupaten Bogor. Nah, sebagian besar memang mereka ingin jadi peserta JKN, cuman adalah kalau bisa gue gratis dong, yang ditanggung sama Pemda. Masalahnya adalah Pemda kan punya anggaran terbatas ya. Punya anggaran terbatas. Nah, saat ini pun kuota Pemda juga belum memenuhi. Kenapa? Karena ada syaratnya. Kalau mau ditanggung Pemda, mereka harus masuk tuh di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Artinya masyarakat yang nggak mampu. Gitu. Siap. Baik, Pak Gani, yang closing statement ya dari BPJS Kesehatan Cabang Cibinong. Apa sih Pak yang jadi harapan bagi masyarakat BPJS? Yang pertama, untuk memberikan layanan pada peserta, tentu kami mengharapkan bahwa peserta terus menjaga keaktifan kartunya. Jadi caranya gimana untuk yang peserta
mandiri, jangan lupa bayar iuran. Kemudian karena kalau misalnya membayar iuran tepat waktu, kartunya akan terus aktif. Terus kemudian kami mengharapkan peserta bisa mendownload mobile JKN dan bisa mengakses karena banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari mobile JKN. Semua peserta, semua informasi, kemudian hal-hal yang perlu disampaikan itu bisa didapatkan melalui mobile JKN. Jadi mobile JKN itu sangat bermanfaat buat peserta JKN. Baik. Itu saja. Iya, terima kasih Pak Gani. Demikian perbincangan kali ini dan sampai jumpa di perbincangan selanjutnya. Tetap di Antara Megapolitan TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di acara program berikutnya. Kami, saya Heri Braga dan Pak Gani, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hatur nuhun.